Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua ini bukan mini PC ya. Ini bukan PC rakitan mini ITX juga, melainkan ini adalah sebuah NAS alias Network Attached Storage. Gua udah sempat ngebahas beberapa NAS juga di channel ini dan kali ini gua dikirimin sama QNAP dengan seri terbarunya mereka yaitu adalah TS464 dan ini adalah versi 8G-nya. Yang menandakan bahwa NAS ini memiliki RAM sebesar 8 GB. Seperti apa NAS yang ditawarkan oleh QNAP kali ini? Mari kita bahas NAS yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Awal pertama gue ngelihat NAS ini, gue nggak mengira bahwa ini adalah sebuah perangkat networking dan juga perangkat server storage kecil. Tapi ini kelihatannya seperti sebuah speaker, seperti sebuah mini PC yang lucu gitu. Jadi kalau NAS ini ditaruh di atas meja sekalipun, itu kelihatannya juga masih cakep aja buat pajangan gitu. Memang kelihatannya simple tapi bentuk bagian depannya itu unik dan juga keren gitu. Rounded, nggak kelihatan kayak rak server kecil gitu atau kayak NAS-NAS pada umumnya lah. Tapi meskipun ini NAS-nya terlihat compact dan juga kecil, dia itu ada 4B hard disk di dalamnya. Jadi kalian bisa masukin storage yang lumayan banyak meskipun NAS ini berukuran kecil. Untuk spesifikasi dari NAS ini menggunakan Intel Celeron N5095 quad-core, RAM-nya 8GB dan untuk Intel UHD graphics di CPU-nya itu aktif. Jadi akan memberikan akselerasi dalam transcoding dan encoding video. Karena NAS ini juga mendukung untuk IP cam, jadi kalian bisa manfaatkan juga untuk QVR Pro nantinya. Dan nanti bakalan gue jelasin juga cara memanfaatkan QVR Pro-nya itu seperti apa. NAS ini juga memiliki port 2x2,5 Gb Ethernet yang mampu mencapai kecepatan 589 MB per second dengan catatan routernya mendukung 2,5 Gb Ethernet juga. Buat yang masih awam, kenapa kok jadinya 500-an MB per second bukan 2,5 Gb per second? Jadi harus ngebedain mana bit mana byte ya. 2,5 Gb Ethernet itu bukan berarti 2,5 GB. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Kebetulan router yang gue pakai juga itu adalah router yang masih menggunakan Gigabit Ethernet. Router gue belum 2,5 Gigabit. Jadi kemungkinan untuk kecepatannya juga gue nggak bisa ngunjukin yang paling maksimumnya dari NAS ini tuh sebenarnya seberapa kencang. Nah kalau misalkan kalian mau akses pakai WiFi juga itu bisa. Karena NAS ini dikoneksikannya itu kan ke router kalian. Kalau router kalian itu ada WiFi-nya atau ada wireless-nya, tentu kalian bisa akses secara lokal melalui WiFi juga. Jadi nggak membutuhkan integrated WiFi lagi di dalam NAS-nya ini. Jadi buat kalian yang bingung, itu NAS-nya bisa diakses pakai WiFi nggak? Bisa, asal router kalian udah ada WiFi-nya. Dan lagi pula kayaknya router zaman sekarang udah pada ada wifi-nya semua sih. Oh ya, untuk LAN 2,5 Gb Ethernet-nya ini juga portnya berbentuk PCIe card ya. Jadi jika dirasa 2,5 Gb Ethernet-nya kurang, kalian bisa upgrade lagi bahkan ke 5 Gb Ethernet atau 10 Gb Ethernet karena udah ada dukungannya. Seperti yang gue bilang ada 4B hard disk untuk SATA, bisa dipakai untuk hard disk SATA ataupun SSD SATA sebagai main storage. Tersedia juga 2 kali slot M.2 PCIe Gen 3 by 1 yang berfungsi sebagai akselerasi cache dari NVMe SSD. Jadi untuk NVMe SSD di sini peruntukannya bukan sebagai main storage-nya, melainkan hanya sebagai akselerasi speed aja. Itu pun harus didukung dengan router yang kenceng juga. Semisal router kalian itu bandwidth-nya nggak kenceng, tentu ya akselerasinya akan jadi limitasi juga karena limitasinya jadinya ada di router. Untuk USB totalnya ada 4 ya di sini, 2 kali USB 2.0 dan 2 kali USB 3.2 Gen 2 10 Gb per second. Menariknya juga jarang sekali ada NAS yang ngasih port USB sekencang ini. Bahkan ada HDMI 2.1 juga di NAS ini nih. Jadi ini NAS memang udah berasa seperti mini PC. Tapi kalau misalkan kita ukurnya sebagai PC desktop, memang secara spesifikasi bukan spesifikasi yang tinggi. Tapi untuk sebuah NAS, ini menjadi sebuah NAS yang memang cukup spesial. Jika kalian menggunakan NAS, tentu direkomendasikan menggunakan hard disk khusus NAS ya, karena dia akan jalan terus 24 jam. Ada aktivitas backup, belum lagi kalau misalkan ada perangkat IoT seperti IP kamera, itu kan aktivitasnya jadi nulis terus 24 jam per 7 hari. Maka dari itu direkomendasikan menggunakan hard disk NAS seperti yang ada di depan gue ini. Hard disk yang gue gunakan di sini adalah dari Seagate, yaitu Iron Wolf Pro 14 TB sebanyak 2 unit. Berarti total ada sekitar 28 TB. Tersedia juga versi 22 TB ya untuk satu hard disknya, yang berarti jika full 4 slot bisa mencapai 88 TB nih NAS-nya. Garansi Seagate Iron Wolf cukup panjang juga ya, ada di 5 tahun untuk garansinya, include dengan recovery data juga selama 3 tahun. Dan itu untuk yang bergaransi resmi dari MFI untuk produk Seagate-nya.
Kalau misalkan nggak bergaransi resmi, ya silakan tanggung resiko sendiri. Tapi kalau gue selalu merekomendasikan untuk beli yang bergaransi resmi aja. Lalu selanjutnya gue bakalan ngejelasin cara instalasi dari NAS ini nih. Sebenarnya gampang aja sih, karena udah ada QFinder Pro namanya dari QNAP ini. Jadi tinggal scanning aja dan kalian bisa melakukan instalasi dengan mudah. Di sini untuk setting yang gue gunakan itu untuk pengujiannya adalah menggunakan RAID 0 karena cuma pingin ngecek kecepatan maksimumnya aja tanpa akselerasi NVMe SSD itu seperti apa. Dan kalian bisa lihat di sini untuk proses instalasinya. Ini adalah sebuah control center atau cPanel dari si NAS ini, di mana kalian bisa mengakses semua setting dan juga semua aplikasi yang ditawarkan oleh QNAP dan bisa dipakai oleh NAS ini. Tersedia banyak banget macam-macam aplikasi yang bisa kalian manfaatkan menggunakan NAS dari QNAP TS4648G ini. Kalian bisa install satu persatu, mau install semua juga nggak apa-apa. Bebas aja, tergantung kebutuhan kalian. Ada satu yang menarik perhatian gua sebenarnya di sini, yaitu adalah QVR Pro dan juga Key USB Cam yang memungkinkan untuk NAS ini bisa bekerja sebagai storage CCTV atau IP Cam. QVR Pro-nya juga di sini udah mendukung on-fifth by default untuk dukungan Wi-Fi IP kamera ya. Dan jika transcode kamera dukungannya itu hanya H264, harap untuk install aplikasi Cain Media Design dan Multimedia Console juga ya, jangan lupa. QVR Pro juga bisa diintegrasikan dengan Key USB Cam 2. Jadi kalian tinggal install Key USB Cam 2 ini dan dari sini kita bisa menggunakan CCTV berbasis USB atau nge-tweak webcam jadi CCTV kayak gua gini juga bisa. Contohnya kayak gua di sini menggunakan C922 dari Logitech. Key USB Cam 2 ini juga berfungsi untuk monitoring live view kamera dari seluruh channel. Untuk monitoring live atau playback juga itu bisa ya, selain membuka My QNAP melalui control panel, bisa juga menggunakan aplikasi QVR Pro Client melalui smartphone kalian. Untuk mantau lewat situ lebih oke karena udah ada timelinenya juga dengan rapih. Tapi kalau untuk ambil file bisa ke folder-foldernya aja sih. Kalian bisa membuat maksimal 128 channel loh melalui QVR Pro ini untuk pengaturannya. Setiap unit QNAP yang mendukung QVR Pro itu secara default dapat gratis 8 channel dan settingnya itu nggak sulit ya. Tapi kalau kalian mau jadi 128 channel, itu kalian perlu bayar lagi sebetulnya. Dan untuk kelas rumahan sebenarnya 8 channel itu kayaknya udah lebih dari cukup. Lalu tentunya sebagai sebuah NAS, fitur utamanya yaitu adalah backup. Jadi ini cukup umum di NAS ya, kalian bisa akses foldernya ke My QNAP atau cPanelnya, jadi bisa upload atau backup ke sini secara manual atau otomatis. Atau bisa juga dijadiin share drive folder ke Windows Explorer kalian, sehingga bisa diakses oleh banyak PC untuk sharing file. Untuk pengujian speed test, di sini gue menggunakan metode transfer file lewat Windows Explorer. Hasil yang didapat sekitar 100-an MB per second di sini. Ini normal karena hanya menggunakan hard disk tanpa akselerasi cache dari SSD dan router yang gue gunakan di sini, Ethernetnya masih 1 Gbps. Backup dan file sharing juga bisa dilakukan melalui aplikasi QFile Pro. Dari sini kalian bisa bikin auto backup juga untuk foto dan video melalui smartphone kita. Dan bisa jadi alternatif backup selain Google Drive ataupun iCloud. Karena aksesnya itu nggak cuma dari koneksi lokal aja, tapi kalau kalian lagi ada di luar kota sekalipun, kalian tetap bisa akses NAS ini melalui jaringan internet. Untuk harga dari QNAP TS464 ini, kalau gue cek di marketplace yang versi RAM-nya 8GB atau versi 8G, itu ada di angka 14 juta rupiah. Ada juga versi bundling dengan Seagate Ironwolf Pro seharga 20,5 juta rupiah. Tapi masih ada cashback lagi senilai 600.000 rupiah. Garansi NAS dari QNAP ini bergaransi resmi selama 3 tahun, dan untuk Seagate-nya itu bergaransi selama 5 tahun. Dan bagaimana kesimpulan untuk NAS yang satu ini? NAS yang satu ini menghadirkan sebuah NAS dengan ukuran yang sangat kompak, tapi memiliki fitur-fitur yang sangat-sangat melimpah di dalamnya. Aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalamnya itu benar-benar sangat-sangat lengkap, sehingga memudahkan kalian untuk ngebikin beragam fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan networking di rumah kalian. Ataupun produksian kecil sekalipun itu bisa dimanfaatkan. Adanya jumlah port yang lumayan banyak beserta Ethernet 2,5 Gbps yang udah tersedia di sini, ngebikin kecepatan dari QNAP TS464 ini juga bisa sangat-sangat diandalkan untuk file transfer, dengan catatan router yang kalian pakai juga harus sama kencengnya. Apalagi ada dukungan QVR Pro yang bisa kalian manfaatkan juga untuk IP kamera atau Wi-Fi IP kamera. Nggak cuma QVR Pro aja, tapi ada Key USB Cam juga yang bisa dimanfaatkan untuk kamera yang memang menggunakan port USB, sehingga bisa dimanfaatkan juga sebagai CCTV apabila CCTV yang kalian gunakan itu berbasis USB. Jadi udah cukup lengkap di sini, semua backup bisa terselesaikan dengan si QNAP
TS464. Jika kalian ngerasa bikin NAS itu sebenarnya bisa pakai PC rakitan aja, ya memang jawabannya betul. Tapi yang ditawarkan oleh QNAP itu adalah sebuah kepraktisan. Jadi untuk pengguna-pengguna yang ogah ribet ya untuk menggunakan network attached storage seperti ini, tentu QNAP udah memberikan jawabannya melalui TS464 mereka. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.